kembali di Bung Offside. Kali ini bersama saya Bung Brian, kita akan coba membahas tentang kepindahan Conte ke Tottenham Hotspur. Seperti kita ketahui, setelah kekalahan telak Spurs atas United 0-3 di kandang sendiri, manajemen Spurs langsung bergerak cepat untuk memecat Nuno Espirito. Tidak membutuhkan waktu lama, manajemen Spurs kemudian langsung mendekati incaran lamanya, Antonio Conte. Dan tidak berselang lama, setelah kesepakatan terjadi, akhirnya Conte pun setuju untuk pindah ke Spurs. Setelah sebelumnya, manajemen Spurs juga awalnya sempat mendekati Conte, namun hal itu tidak terjadi karena Spurs tidak setuju Conte membawa staff-staffnya untuk juga bergabung ke Spurs. Namun akhirnya sekarang, setelah kembali menego dengan Conte, dan mungkin petinggi Spurs ini melunak, akhirnya Conte pun setuju untuk ke Spurs. Akhirnya Conte pun datang dan langsung memimpin latihan Tottenham Hotspur. Nah, kalau kita tahu, Conte merupakan pelatih yang memiliki sifat yang cukup tegas, tidak hanya kepada pemain saja, namun juga Conte adalah tipe pelatih yang keras juga terhadap manajemen. Dia bukan pelatih seperti pelatih-pelatih lainnya yang bisa disetir oleh manajemen, namun Conte memiliki idealismenya sendiri sebagai seorang pelatih. Nah, sosok yang keras dari Conte inilah yang kemudian harus manajemen Spurs ini bisa mengikuti kemauannya. Karena kalau tidak, bisa jadi Conte akan seperti di Inter, dia akan tidak lama di Inter karena pemilik Inter tidak mau mengikuti kemauan Conte. Maka akhirnya pemilik Inter pun akhirnya melepas Conte. Conte memaksa untuk pergi. Conte memimpin latihan Spurs. Keesokan harinya Spurs langsung bertanding melawan Vitesse di ajang UEFA Conference League. Nah, pertandingan pertama Conte bersama Spurs, Conte langsung menurunkan formasi yang ia sukai, yaitu bermain dengan 3-4-3 menggunakan 3 back. Nah, kalau kita lihat kemarin, Conte langsung menurunkan 3 back, yaitu ada Eric Dier, Romero, dan juga Davies sebagai 3 back tengah. Spurs bermain dengan lumayan baik, mereka bisa mencetak 3 gol terlebih dahulu, namun kembali lini belakangnya menjadi sorotan, di mana mereka akhirnya harus kebobolan 2 gol oleh Vitesse. Beruntung hanya 2 gol saja, dan Spurs akhirnya tetap mengunci kemenangan. Inilah PR Conte di Spurs yang dia harus benahi, bahwa pertahanan Spurs ini memang secara kualitas pemain tidak sebagus ketika pemain-pemain Conte yang dimiliki oleh Conte pada saat dia di Chelsea maupun di Juventus ataupun di Inter Milan kemarin. Nah, inilah tugas pertama Conte di Spurs, yaitu membenahi lini pertahanan dari Spurs. Namun tidak semulus itu, karena seperti kita ketahui juga, pemilik Spurs ini bukan sosok orang yang loyal terhadap pembelian pemain. Nah, namun ini Conte pun juga setuju ke Spurs karena dia sudah dijanjikan bahwa Spurs akan melakukan belanja besar pada bulan Januari nanti. Nah, hal itu mungkin salah satu alasan yang membuat Conte akhirnya pun tertarik untuk membesut Tottenham Hotspur. Tapi kita lihatlah ke depannya, apakah manajemen Spurs akan sampai kapan bisa terus-menerus mengikuti kemauan dari Conte. Karena dengan sifat keras yang ia miliki, bukan tidak mungkin kalau manajemen Spurs mulai tidak mau mengikuti kemauan Conte, maka ia akan mempertimbangkan untuk hengkang dari Tottenham Hotspur. Mungkin kalau saya lihat, hal pertama yang akan dibenahi oleh Conte adalah membeli pemain-pemain bertahan, karena kunci dari 3-4-3 adalah dari pertahanan dan juga dari 2 wingback yang akan membantu untuk menyerang dan juga bertahan. Hal itulah yang pertama-tama mungkin akan dibenahi oleh Spurs, dan Spurs akan mencoba mencari pemain baru di bulan Januari mendatang untuk kemudian didatangkan ke Spurs sesuai dengan keinginan Conte. Mudah-mudahan Conte juga bisa bagus di Spurs, memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk Spurs, karena kita tahu Conte sendiri pun merupakan pelatih yang cukup hebat, rekam jejaknya bagus ketika menukangi tim di liganya,
Namun Conte ini adalah pelatih yang juga tidak memiliki catatan yang cukup bagus di kompetisi Eropa. Tapi kita lihatlah apakah Spurs juga kembali bisa menaikkan performanya, menaikkan juga peringkatnya di Liga Inggris atau tidak. Kita lihat saja nanti ke depannya dengan Conte yang membesut Tottenham Hotspur. Segitu dulu. Kalau ada yang menarik lagi kita akan bahas selanjutnya hanya di Boom Offside.